Halo teman-teman, nama saya Fedru Afifdasyun. Saya Agista Nur Cahyani. Nama saya Michael. Nama saya Dara Faros Kurniawan. Saya Riana Oktasyahrani. Nama saya Helena. Dari kelompok Guardian of the World ingin memaparkan materi tentang 8 kondisi ekonomi di Indonesia. Monetisasi atau penguangan adalah proses mengubah apapun menjadi alat pembayaran yang sah. Lalu, proses monetisasi ini terjadi pada masa kependudukan VOC yang berawal pada saat itu mata uang yang beredar pada masa VOC yaitu picis atau pecahan kecil dari Cina. Namun karena VOC membutuhkan alat tukar dalam jumlah besar untuk membiayai pembelian komoditi dari produsen dan pedagang lokal yang selanjutnya untuk diekspor ke Eropa, VOC mendatangkan uang perak Belanda yaitu gulden dan negara lain seperti Rijksdollar. Tetapi cara ini ternyata sangat mahal. Oleh karena itu, VOC mulai mencetak mata uangnya sendiri untuk dipakai di Indonesia dari logam yang lebih murah, dari timah hitam yang mulai diedarkan tahun 1633 dan selanjutnya tembaga atau campurannya mulai 1636. Baru 3 abad kemudian, di abad 19, akhirnya Nusantara mempunyai satu standar mata uang, yaitu gulden di Hindia Belanda, seiring dengan makin terkonsolidasinya kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, ekonomi Indonesia dikatakan tumbuh cukup mengesankan pada zaman VOC, tepatnya mengalami pertumbuhan pada tahun 1450 sampai 1680. Produksi komoditi-komoditi pun secara keseluruhan meningkat, dan kongsi-kongsi dagang tersebut juga memanfaatkan peran pengusaha lokal dan birokrasi. Tetapi akhirnya sempat terjadi penurunan ekonomi karena pertikaian dan peperangan. Lalu pada tahun 1750 sampai 1820, kegiatan ekonomi mulai marak terjadi karena meluasnya jaringan infrastruktur, penerapan teknologi, dan perkembangan di sektor perkebunan. Nah, dalam penaklukannya nih, VOC memaksimalkannya dengan mengadakan kerjasama atau melalui subkontrak dengan penguasa lokal. VOC juga bekerja sama dengan pedagang Cina pada saat itu karena mereka memiliki jaringan luas terutama di Pulau Jawa. Karena pemerintah Belanda mulai menyadari bahwa harus ada keseimbangan dengan pasar dunia, pada saat itu pemerintah Belanda banting setir dan menjadi titik balik perekonomian Hindia Belanda karena menganggap sistem ekonomi liberalisme tidak mendapatkan untung yang banyak serta pemerintah tidak bisa berperan aktif dalam sistem ekonomi ini. Maka diubahlah ke dalam sistem proteksi dan substitusi impor. Salah satu alasan lain mengapa pemerintah Belanda mengubah kebijakan ekonominya adalah karena dunia sedang mengalami depresi akibat terjadinya Perang Dunia Kedua, yang dimana Hindia Belanda mendapatkan dorongan tambahan pesanan pembelian oleh pemerintah. Kebijakan substitusi impor atau import substitution adalah kebijakan memproduksi barang kebutuhan dalam negeri yang diatur dengan sistem kuota yang terperinci. Kebijakan ini paling sering ditempuh pada tahap awal pembangunan ekonomi, khususnya industri. Manfaat bagi perekonomian Hindia Belanda yaitu pada tahun 1933 sampai tahun 1942, yang dimana sektor industri Hindia Belanda mencapai perkembangan yang sangat pesat, baik produksi tekstil, sabun, bola, lampu, sepeda, barang-barang logam, cat, dan lain. Selama 3,5 tahun di bawah kedudukan Jepang, ekonomi Indonesia beroperasi dengan modus darurat perang. Ciri utamanya adalah terisolasinya dari dunia luar. Kemudian, sistem ekonomi yang dianut ini hampir semua segi kehidupan diatur dengan peraturan-peraturan penguasa. Perang. Individu sangat dibatasi. Ekonomi yang dioperasikan berdasarkan perintah. Mekanisme pasar yang digunakan yaitu transaksi sukarela yang hanya terjadi di celah-celah sempit dalam
perekonomian yang tersisa. Yang kebetulan pada saat itu tidak diatur oleh penguasa. Lalu, pada masa itu terjadilah kericuhan di Indonesia. Kegiatan ekonomi seperti kegiatan produksi, perdagangan, yang pada umumnya terganggu oleh situasi konflik yang penuh ketegangan ini. Inflasi yang timbul juga dikarenakan adanya blokade laut Belanda juga ikut memperparah situasi pada masa itu. Lalu, 4 tahun setelah merdeka, terjadi konflik secara terus-menerus. Dan juga terjadi konflik fisik, tepatnya dari agresi militer 1 yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada agresi militer 2 yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Konflik-konflik tersebut menyebabkan kegiatan produksi dan perdagangan terganggu. Produksi nasional merosot secara drastis karena imbas dari blokade laut yang dilakukan oleh Belanda menghalangi aktivitas perdagangan. Ekspor tidak berjalan dan impor tidak terlaksana, sehingga kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Sistem demokrasi parlementer tidak menghasilkan pemerintahan yang stabil. Kabinet terus berganti sehingga menyebabkan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang diharapkan dapat konsisten, berkesinambungan, dan berorientasi jangka panjang nyatanya tidak pernah terlaksana. Keadaan ekonomi terus memburuk, tetapi banyak energi bangsa banyak tersita oleh persoalan politik. Ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi parlementer akhirnya menguat. Pemberontakan PRRI, Permesta, dan keadaan ekonomi yang makin berat mempercepat proses runtuhnya sistem demokrasi parlementer. Dampaknya yaitu adalah adanya kerusakan berat pada sarana dan prasarana produksi, birokrasi pemerintahan yang belum mapan dan belum berjalan baik, beban utang yang harus ditanggung sebagai konsekuensi dari kesepakatan KMB, konstelasi kekuasaan ekonomi dan kemampuan ekonomi antar kelompok sosial yang tidak jauh berbeda dengan masa kolonial dahulu. Yang pertama ada beban ekonomi berupa pembayaran hutang KMB. Biaya ekonomi ini menjadi salah satu yang mendominasi pengeluaran. Walaupun tidak semua butir pada kesepakatan KMB dipenuhi atau dilaksanakan, tetapi kesepakatan itu telah membebani anggaran Republik Indonesia selama 5 tahun. Dan sewaktu kesepakatan itu dibatalkan, Republik Indonesia telah membayar 82% dari seluruh utang Belanda. Dan yang kedua, ada dukungan dana untuk BUMN. Kebijakan moneter dan perbankan tidak lagi mandiri, tetapi hanya melayani kebutuhan kebijakan fiskal dan kebutuhan pembiayaan BUMN. Defisit pembiayaan BUMN dan defisit APBN yang makin lama makin membesar dan yang dibiayai dengan pencetakan uang beredar. Yang ketiga, ada pengeluaran prioritas politik dibanding dengan pengeluaran total APBN. Pengeluaran prioritas politik dibanding dengan pengeluaran total APBN yaitu menjamin dari Bank Sentral Indonesia. Dengan mencetak uang, perusahaan-perusahaan negara yang menjadi pilar utama sistem ekonomi terpemimpin juga membutuhkan pembiayaan yang besar untuk kegiatannya. Sesuai prinsip ekonomi yang dianut pada masa itu, kebutuhan pembiayaan ini pun harus seluruhnya dipenuhi oleh bank perbankan. Yang keempat atau yang terakhir ada KMB Irian Barat. Kebijakan pembentukan BUMN membutuhkan biaya yang membebani ekonomi Indonesia secara berkepanjangan. Karena Indonesia pada saat itu ingin Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Indonesia yang pada saat itu dekat dengan Rusia membeli 12 kapal selam. Padahal pada saat itu keadaan ekonomi Indonesia sangat hancur. Kapal selam yang Indonesia beli itu adalah kapal selam yang hanya dibuat Rusia untuk Indonesia, supaya Indonesia terlihat sebagai negara yang powerful. Disebutkan menjadi beberapa. Yang pertama, negara ini baru saja mengalami guncangan sosial politik dahsyat yang diikuti oleh pergantian rejim dan proses transisinya belum tuntas. Yang kedua, hiperinflasi tak terkendali yang sudah berjalan selama beberapa tahun. Yang ketiga, kondisi prasarana sangat buruk karena bertahun-tahun tidak ada anggaran, bahkan sekadar untuk pemeliharaan minimal. Yang pertama, kebijakan kontrol, yaitu melepas pasung.
Kebijakan ini bertujuan melepaskan perekonomian dari belenggu perbatasan-perbatasan, peraturan-peraturan, prosedur birokrasi yang memasung kegiatan ekonomi, mengandalkan lebih banyak mekanisme pasar, mengurangi peran langsung negara dalam kehidupan ekonomi, dan membuka kesempatan berkegiatan yang lebih luas. Yang kedua, kebijakan fiskal, yaitu menegakkan disiplin anggaran, menyeimbangkan APBN sehingga tidak lagi menjadi sumber utama kegiatan beredar yang merupakan penyebab utama inflasi. Yang ketiga, kebijakan moneter, yaitu mengendalikan uang beredar. Kebijakan ini berfungsi untuk mengendalikan kredit perbankan dan uang beredar. Kebijakan moneter diberi peran sangat penting dalam pengendalian hiperinflasi dengan diterapkannya kebijakan meningkatkan suku bunga kredit bank pemerintah menjadi 6-9% per bulan dan suku bunga menjadi 5% per bulan. Yang keempat, kebijakan neraca pembayaran, yaitu melonggarkan ketersediaan devisa. Kebijakan ini bertujuan untuk melonggarkan kelangkaan devisa agar tidak memasung upaya stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Dan itulah kondisi ekonomi Indonesia pada masa lampau. Banyak sekali bukan lika-liku yang dialami oleh Indonesia pada saat itu. Dan pertemuan kita cukup sampai sini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like. Dan jika kalian ingin berdiskusi atau ingin mengasih saran, kalian bisa komen down below. Terima kasih juga yang sudah menonton sampai detik ini. Dan saya, Pedro Avidacion, dari kelompok Guardian of the World. And until next time.